Selamat datang kembali di Hakutab. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin banyak masyarakat di kalangan tertentu belum tahu apa itu suatu eh, proyek ini gitu. Jadi proyek tersebut adalah PKH, yaitu Program Keluarga Harapan. Dan pada saat ini kita sudah ada di hadapan kita, yaitu pendamping dari PKH tersebut. Ya, kita mau perkenalkan dulu. Kakak, silahkan mungkin bisa perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Triana Asilina. Di sini saya sebagai koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan untuk Kabupaten Katingan. Kakak Triana ya, Kak? Iya, betul. Oke, nah kalau boleh tahu Kak, Kakak ini dari dinas itu di mana Kak? Dinas sih bernaung di mana Kak? Untuk Program Keluarga Harapan, kami ini kan dari Kementerian Sosial, namun di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Katingan. Oh, Dinas Sosial. Berarti Dinas Sosial juga mencakup tentang program ini ya Kak? Betul. Nah, ini juga program-programnya Dinas Sosial juga banyak ya, dari Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda ya, saya tahu. Ya. Ada beberapa juga. Mungkin di luar itu ada nggak lagi Kak? Kalau di luar itu mungkin ada LK3 ataupun program PKH, program sembako. Banyak lagi ya ternyata. Ya, banyak lagi mungkin tentang selanjutnya mungkin topik-topiknya kita angkat masalah yang lagi hangat-hangat ini sekolah rakyat ya Kak ya. Nanti mungkin siapa lagi yang dari dinas sosial ya yang masuk juga kan dari dinas sosial, nanti bisa kita undang lagi untuk membahas terkait dengan sekolah rakyat. Nah, untuk pada saat ini kita bahas dulu tentang PKH. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit Kak secara singkat apa sih PKH itu Kak? Itu orang yang kan tahunya PHK gitu. Pemutusan hubungan kerja. Kalau PKH ini mungkin orang banyak belum tahu. Mungkin Kakak bisa jelaskan. PKH itu ataupun program keluarga harapan adalah suatu program bantuan bersyarat yang diberikan dari Kementerian Sosial kepada masyarakat yang kurang mampu yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Di mana program keluarga harapan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk memutuskan rantai mata kemiskinan, yang kedua memberikan akses pendidikan maupun kesehatan, yang ketiga meningkatkan sumber daya manusianya, seperti itu. Beberapa tujuan PKH-nya. Berarti memang tujuan ini sangat mulia ya. Kakak juga salah satu dari pendamping PKH. Ya. Yang paling utama itu kan adalah untuk memberantas kemiskinan. Intinya itu untuk memutus rantai kemiskinan. Oke Kak. Untuk di Kabupaten Katingan sendiri Kak, kita kan bicara tentang lingkup Kabupaten Katingan. Nah, di Kabupaten Katingan ini yang menerima bantuan PKH ini ada berapa sih Kak? Ada berapa banyak sih Kak? Untuk di Kabupaten Katingan sekarang jumlah penerima bantuan PKH-nya ada 7.546 KPM ataupun penerima bantuan PKH yang tersebar di 13 kecamatan dengan total biaya yang disalurkan oleh pemerintah pusat Rp5.033.850.000. Bantuan tersebut disalurkan lewat 2 lembaga bayar, yaitu Bank Himbara, yaitu Bank BRI, maupun yang lembaga yang kedua yaitu kantor pos. Seperti itu. Bantuan PKH ini diberikan per 3 bulan kepada penerima bantuan sosialnya. Jadi penerimanya per 3 bulan. Per 3 bulan, betul. Dan itu pun ada kerjasama juga dengan bank-bank negara ya, milik negara gitu. Bank punya negara. Bank punya negara. Jadi untuk mitranya dari dinas-dinas lain selain di Dinsos ada nggak? Kalau untuk dinas lain mungkin sekarang karena sistem di PKH itu kan ada yang namanya desil kan, kita sekarang bermitranya dengan BPS. BPS ya. Karena terkait data. Iya benar. Oke, Kakak kan selaku pendamping PKH nih. Nah,
tugas dari pendamping PKH itu apa sih Kak? Apakah cuman kita ayo berangkat gitu, ataukah lebih ke arah yang kalau bahasa Dayak purung parangnya gitu Kak? Ya, tugas PKH kami selaku SDM PKH ini situasional ya, tergantung keadaan maupun yang diberikan tugas dari Kementerian Sosial. Namun apabila saya menjabarkan tugas kami PKH ini, yang pertama yang memang rutin kami lakukan yaitu melakukan pendampingan penyaluran kepada penerima bantuan yang biasanya mereka menerima bantuan itu per 3 bulan, kami dampingi mereka pada saat penyaluran. Yang kedua, yang beberapa bulan yang lalu yang telah kami lakukan, kami melakukan ground check data. Ground check data ini kami lakukan bersama dengan BPS juga, mitra kami. Yang ketiga, kami biasanya melakukan pertemuan rutin dengan penerima bantuan, semacam rapat lah seperti itu. Di mana di situ kami menamakannya pertemuan P2K2. Pertemuan di situ kami mengajarkan atau bersama-sama kami belajar banyak hal. Selanjutnya kami juga kadang mensosialisasikan beberapa kebijakan yang ada di Kementerian Sosial. Dan yang terbaru ini, kami selaku pendamping PKH ataupun SDM PKH, kami diminta untuk menjaring calon siswa ataupun calon siswa yang akan masuk sekolah rakyat. Karena kan di Katingan tahun ini ada sekolah rakyat. Jadi kami melakukan penjaringan siswa untuk jenjang SMP maupun SMA. Dan itu sudah selesai kami lakukan. Oh, jadi itu berhubungan langsung juga dengan program sekolah rakyat ya? Betul, karena program sekolah rakyat itu kan dari Kementerian Sosial. Walaupun itu memang gagasan Pak Presiden. Iya, artinya memang pemerintah memang serius untuk memberantas kemiskinan di Indonesia gitu ya. Nah, kita mau tahu nih Kak, desa yang paling jauh yang pernah Kakak datangi di Kabupaten Katingan di mana Kak? Desa paling jauh di Bukit Raya. Bukit Raya. Berang ini apa? Yang belum tahu Bukit Raya nih, kita harus naik lotok, naik mobil, naik lotok lagi gitu. Terus di mana lagi Kak? Bukit Raya, dan kalau Bukit Raya kan hulunya sana, kalau hilirnya di Pegatan. Hilir di Pegatan, jauh-jauh juga sampai Pegatan, sampai dari hulu sampai hilir ya Kak ya. Nah, dekat PKH bisa 13 kecamatan. 13 kecamatan. Nah, yang mau jadi pendamping PKH bisa jalan-jalan nih ke desa-desa nih. Tapi ininya ya Kak ya, dengan tidak lupa dengan tujuan utamanya apa. Oke. Nah, ada pengalaman nggak Kak? Pengalaman selama Kakak menjadi pendamping deh? Kalau di PKH ini ada banyak kesannya, baik kesan suka dukanya bekerja di PKH. Di PKH kita bisa merasakan, kita bisa mengenal kehidupan masyarakat kurang mampu itu seperti apa. Kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih tahu bagaimana kehidupan masyarakat kurang mampu. Kenapa saya mengatakan masyarakat kurang mampu? Karena memang sasarannya penerima PKH ini kan lebih untuk masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Makanya PKH masuk di desil penerimanya 1 dan 4, di mana di situ penerima bantuan tersebut adalah masyarakat kurang mampu. Kita jadi tahu cerita-cerita mereka seperti apa. Kemudian dengan adanya PKH kita bisa menjalin komunikasi dengan aparat desa. Beberapa aparat desa kita tahu. Kalau untuk saya yang sebagai koordinator, saya bisa mempunyai teman yang lebih luas lah dengan beberapa aparat desa di berbagai macam kecamatan, desa. Kemudian kita juga lebih tahu, lebih paham bagaimana keadaan teman-teman pendamping itu waktu bekerja. Oh, medannya sulit. Tantangan mereka di perjalanan dari desa ke satu desa itu seperti apa? Oke. Demi mendata dan mensosialisasikan serta juga untuk melaksanakan program ini ya, PKH ini. Oke. Kalau dari tanggapan masyarakat Kak. Nah, masyarakat kan
kadang juga menganggap ada beberapa yang saya nggak menyebutkan semua, mungkin menganggap bahwa bantuan itu adalah gaji. Biasanya kan ada yang berpikir kayak gitu nih, saya berhak mendapatkan adalah gaji itu. Biasanya mungkin kakak yang di lapangan lebih tahu tanggapan masyarakat itu tentang program ini nih apa sih kak gitu. Kalau untuk masyarakat, kalau kita berbicara masyarakat ini luas kan ya. Masyarakat ini kalau untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang memang tidak mampu, mereka mungkin lebih memang mengenal bantuan PKH atau mereka biasanya lebih seringnya mereka bilang ini bantuan KKS. Walaupun mungkin mereka bisa kebalik-balik nyebutnya PHK ataupun PKH seperti itu kan. Tapi intinya mereka tahu program PKH ini bisa menolong mereka yang punya anak sekolah, anaknya mereka dapat bantuan seperti itu. Kemudian kalau misalkan bagi keluarga yang punya anak balita, mereka tahu kalau mereka merasa saya keluarga kurang mampu, saya membutuhkan bantuan untuk anak saya yang balita, mereka tahu kemana. Oh, saya ke Dinsos, saya ke kantor desa ataupun ke kantor kelurahan untuk menerima haknya gitu. Ya, daftarkan haknya sebagai penerima bantuan PKH seperti itu. Karena kita juga untuk bicara tentang kemiskinan, standar suatu orang untuk untuk merasakan bersyukur gitu dengan dengan bantuan yang diberikan kan berbeda-beda gitu. Ada yang mendapatkan sekian kurang gitu, ada yang mendapatkan sekian sangat cukup gitu, sangat bersyukur. Nah, kadang-kadang kan masyarakat seperti itu kan Kak. Pernah nggak Kakak menemukan masyarakat yang kita bicara yang negatif lah kayak gitu? Ada nggak, pernah nggak menemukan pengalaman pribadi Kakak? Kalau yang seperti itu pernah, pasti pernah. Mungkin mereka komplainnya di jumlah bantuannya seperti apa. Karena kan mereka merasa mungkin anak saya ini balita, tapi kalau saya lihat infonya harusnya saya dapatnya sekian, seperti itu. Tapi kan yang namanya PKH tadi seperti yang saya bilang itu kan bantuan bersyarat. Jadi tidak semua anak balita yang di dalam satu keluarga itu akan mendapatkan hitungan bayar dalam PKH karena ada batasnya. Untuk PKH yang diberikan bantuan hanya sampai anak balita kedua seperti itu. Ataupun kadang warga ini kan mungkin mereka bisa ketukar-tukar untuk program bantuannya karena program bantuan dari Kementerian Sosial kan ada dua, ada PKH maupun sembako. Biasanya mereka mengira mereka ini sebenarnya penerima sembako, tapi mereka mengiranya bantuan PKH seperti itu. Jadi kembali lagi kami menjelaskan, memberikan edukasi kepada mereka. Oh, jadi masyarakat juga kadang-kadang kalau misalnya merasa berhak, tapi ternyata tidak terdaftar kadang-kadang gitu ya Kak? Ya. Karena standar kemiskinan. Mungkin kayak saya bicara tentang di lingkup Kabupaten Katingan, standar kemiskinan kita di kabupaten ini, saya juga bingung gitu Kak. Kalau kita lihat di luar pulau sana, kemiskinan di sana memang nggak ada rumah, hidupnya susah, nggak ada handphone, nggak ada motor. Tapi kalau kita di Kabupaten Katingan, kadang-kadang dia mengaku miskin, tapi dia punya tanah, punya motor, punya handphone. Nah itu gimana sih Kak? Menurut Kakak, tanggapan Kakak gimana sih Kak? Kalau sekarang ini kan kalau kita berbicara standar kemiskinan, itu lebih terkait ke data ya. Kalau sekarang di tahun ini kan Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial itu sudah menggunakan data DTSEN, di mana data tersebut tidak lagi yang hanya satu kantor yang untuk sebagai standar untuk menentukan kemiskinannya, tapi dari beberapa kantor ikut terlibat dalam penentuan standar kemiskinan tersebut. Mungkin seseorang merasa, saya ini sebenarnya miskin atau berhak dapat, tapi kan ada beberapa kantor ini yang memang
sudah melakukan standar dalam kemiskinan tersebut. Hmm. Semua data penduduk sekarang yang memang Bapak ataupun Ibu perlu ketahui itu semuanya sudah masuk dalam data DTSEN. Itu per tanggal berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Data itu tuh sudah didata dia kalau Dukcapil kan kita tahu itu ada jangka waktunya dia mendata gitu. Dia ada per berapa gitu kan. Oke, kalau DTSEN ini sendiri itu rilisnya kalau saya tidak salah ya. Itu di bulan Februari. Bulan Februari itu sudah menggunakan data DTSEN, jadi semua penduduk itu sudah masuk dalam data DTSEN. Bahkan Anda sendiri pun sudah masuk dalam data DTSEN. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita sudah didata gitu. Cuma yang membedakannya itu ya ada peringkat dari angka 1 sampai 10, di mana peringkat itu yang menentukan tingkat status sosial ekonomi masyarakatnya. Ada grade-nya ya. Ada grade-nya, ya betul. Nah, terus juga kita mau tanya nih Kak. Kembali lagi ke tadi bahwa dia ngerasa berhak, ternyata gimana sih kalau supaya dia aku layak nih mendapatkan bantuan ini, gimana harus aku nih sebagai saya sebagai orang miskin misalnya kan harus kemana sih, harus ngapain sih gitu Kak? Kalau misalkan sampai sekarang ada masyarakat yang menurut pandangan dia miskin namun belum mendapat bantuan sosial, silahkan ke kantor desa ataupun kantor kelurahan ataupun dinas sosial tersendiri yang ada di Kabupaten Katingan. Pertama-tama pasti mereka akan melakukan cek data dulu, cek aplikasi. Kemudian baru nanti di situ akan ada di aplikasi tersebut nanti ada pembaharuan lah terkait data KPM tersebut. Namun perlu diketahui untuk pembaharuan ini tidak langsung serta-merta hari ini warga tersebut datang, besok dapat tidak. Ada proses yang nanti akan dilakukan. Berarti nggak semudah itu yang aku ngaku terlebih kan untuk PKH ini kan ada kotanya se-Indonesia. Oh, ada limitnya. Tidak bisa lebih dari kota tersebut. Jadi memang pendataan memang harus gencar-gencarnya supaya menemukan orang yang memang benar-benar kita mohon maaf nih miskin kayak gitu, memang tidak daerah gitu ya. Nah maksudku tuh kurang mampu. Kurang mampu. Ya, untuk masyarakat yang kurang mampu gitu, yang memang benar-benar orang yang kurang mampu. Kayak sekolah rakyat juga saya pelajari, saya tahu juga bahwa tujuan utamanya memang untuk kalangan kemiskinan yang ekstrim. Nah, jadi memang agak sama, tujuan utama itu sama, berantas kemiskinan ya Kak ya. Iya, kalau sekolah rakyat itu kan untuk anak-anak yang memang memiliki harapan untuk bisa sekolah, tapi masuk di keluarga yang kurang mampu. Di sekolah rakyat kan tidak mencari yang siswa yang harus berprestasi untuk sasaran utamanya. Oke Kak, kita harapan Kakak sih Kak. Gimana sih harapan Kakak untuk PKH ke depannya Kak? Harapan PKH ke depannya tentu berharap PKH ini lebih baik dalam bekerjanya, lebih baik dalam tim, karena PKH ini kan tidak bekerja sendiri, ada tim, kemudian ada dinas sosial, ada Kementerian Sosial. Kemudian kami juga berharap terkhusus ini ya untuk penerima bantuan yang ada di Kabupaten Katingan, kami mengharapkan bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Kecil ataupun besar bantuan tersebut, ya kami mengharapkan bantuan tersebut memang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemerintah memberikannya untuk layanan akses pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosialnya.
Mantap ini Kak, jangan sampai dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan ke hal yang negatif. Misalnya nih, saya mau melipat gandakan nih, misalnya kan, kita harus judol, atau kita kedukun nih kita lipat gandakan. Nah itu salah satu hal buruk ya Kak ya, gitu, karena apabila kita tidak bersyukur dengan apa yang diberikan ya tentunya hal terasa kurang terus betul. Oke Kak, kembali lagi nih Kak, supaya masyarakat juga tahu kan, kita mau dengar dari orangnya langsung, pendamping langsung, kriteria untuk menerima bantuan PKH ini apa sih Kak gitu? Oke, tentunya seperti yang ada saya jelaskan tadi kan, untuk masuk ke dalam penerima PKH sekarang harus masuk ke dalam data DTSEN desil 1 sampai 4, di mana kriteria PKH itu secara spesifiknya dalam satu keluarga yang kurang mampu, paling tidak dia memiliki salah satu dari yang saya sebutkan. Yang pertama, adanya anak balita 0 sampai 7 tahun. Yang kedua, mempunyai anak sekolah SD sampai SMA. Yang ketiga, di sini lanjut usia dari umur 60 tahun. Yang keempat, adanya keluarga yang disabilitas berat. Itu disabilitas berat ataupun disabilitas lah, seperti itu. Itu adalah kriterianya. Kalau misalkan dari keluarga tersebut tidak memiliki salah satu yang seperti saya jelaskan tadi, anak balita, anak sekolah, lanjut usia maupun disabilitas, itu tidak bisa masuk ke dalam penerima bantuan PKH. Walaupun mungkin keluarga tersebut merasa saya tidak mampu, saya kurang mampu. Namun PKH tidak bisa keluarga tersebut menerimanya. Oke, memang yang paling utama itu kita harus bersyukur ya kayak kita jangan sampai menganggap bahwa bantuan tersebut adalah gaji yang didapat dengan cuma-cuma gitu. Jadi kita berpangku tangan terus. Tapi yang utama itu adalah bagaimana caranya kita lepas dari rantai kemiskinan untuk memotivasi kita juga, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Katingan, untuk orang-orang yang kurang beruntung ya Kak ya, kurang beruntung, supaya sama-sama kita bangkit. Pemerintah juga sudah bantu untuk kita bersama-sama bangkit, kita berantas, kita tuntaskan kemiskinan ini yang ada di Kabupaten Katingan. Nah, mungkin itu Kak yang untuk Hakutak hari ini. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kepada teman-teman pendamping ataupun koordinator, tetap semangat bekerja di PKH karena ada banyak keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan kehadiran kita di sini. PKH tidak hanya hadir memberikan bantuan, namun memberikan harapan bagi anak-anak untuk bisa sekolah. Kemudian PKH hadir memberikan harapan juga, memberikan semangat bagi anak-anak agar bisa terlepas dari namanya stunting. Karena memang PKH untuk bidang pendidikan maupun kesehatan. Jadi teman-teman pendamping tetap semangat, tetap kuat, kemudian optimis, bekerja dengan riang gembira dalam mengerjakan tugas PKH. Seperti itu. Luar biasa nih, penutup yang menggugah semangat nih. Apalagi PKH juga harus solid ya Kak ya? Iya. Harus solid. Akhiri dulu Hakutak kita pada hari ini. Untuk masyarakat Kabupaten Katingan, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, Kominfo Katingan, dan juga di komen di bawah nih.
siapa lagi yang akan diundang di Hakutab Podcast selanjutnya. Oke, jangan lupa follow juga akun Instagramnya Kominfo Katingan, Facebooknya, seluruh media sosialnya lah pokoknya. Tulis aja, cari di searching aja itu Kominfo Katingan, itu muncul sudah lengkap semuanya. Tinggal ikuti, jangan sampai ketinggalan informasi yang kita sediakan. Oke, kita tutup Hakutab pada hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.